Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, dan diberikan kesehatan kita boleh masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Kami percaya segala perkara kami dapat tangguh hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah lahir ke dalam dunia ini. Terima kasih untuk bulan Natal Tuhan, bulan yang penuh sukacita bagi kami Tuhan. Sekalipun di tengah pandemi saat ini Tuhan, kami percaya sukacita Natal boleh terus melimpah bagi kami Tuhan. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, mengangkat tangan kami untuk bangsa yang kami cintai Tuhan, Indonesia. Biarlah Tuhan shalom ada atas bangsa kami Tuhan, Indonesia. Shalom ada atas para pemimpin bangsa kami di Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo dan juga beserta wakilnya Tuhan, Bapak M. Aruf Amin Tuhan, serta seluruh staf jajaran yang ada di dalam pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan memimpin bangsa ini, Tuhan membawa bangsa ini semakin takut sama Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa bagi setiap kota-kota yang ada di Indonesia, khususnya kota Jakarta yang kami cintai. Bapak berkati gubernur kami, wakil gubernur, serta seluruh staf yang ada di dalam jajaran pemerintahan di kota Jakarta ya Bapak. Kami percaya semuanya ada dalam lindungan Tuhan. Kami percaya semuanya ada dalam pimpinan Tuhan, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil dari pusat sampai kepada bawahan, kami percaya itu semua karena keputusan, dan kami yakin dan percaya akan membawa bangsa dan kota yang kami cintai ke dalam tangan kasih Tuhan.
Berkati Tuhan Yesus bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Alor sampai Pulau Rote. Tuhan berkati setiap para pemimpin daerah. Jaga dan lindungi bangsa dan kota-kota kami Tuhan. Pimpin setiap para pemimpin di kota-kota ya Bapak. Kami percaya mereka semakin unity terhadap para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka bersatu hati untuk membawa bangsa dan kota semakin cinta sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami juga untuk GBI Gatot Subroto Tuhan yang kami cintai. Bapak berkati Bapak Gembala Sidang kami Tuhan, Pendeta Insinyur Pendeta Dokter Niko Notoro Harjo Tuhan. Berkati ya Bapak, berkati keluarga besarnya Tuhan, berkati Tuhan pelayanan, berkati kesehatan, berkati setiap usaha pekerjaan apapun yang dilakukan oleh Bapak Gembala Sidang kami. Tuhan buat berhasil dan beruntung ya Bapak. Terlebih Tuhan kami percaya visi misi Tuhan turun ada atas bangsa Bapak Gembala Sidang kami Tuhan. Urapi Bapak Gembala Sidang kami Tuhan, sehingga visi misi Tuhan boleh sampai kepada kami yang ada di bawah naungan GBI Gatot Subroto Tuhan. Berkati juga keempat wakilnya ya Bapak. Berkati seluruh gembala-gembala rayon dan cabang khusus yang ada di dalam pengembalaan di GBI Gatot Subroto Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan, Karayon kami, Rayon 1H ya Bapak. Berkati kesehatan, berkati keluarganya Tuhan, berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati pelayanan, apapun yang dilakukan oleh Bapak Karayon kami Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkati Tuhan para gembala-gembala di Rayon 1H ya Bapak, mereka bersatu hati untuk membawa Rayon 1H semakin cinta sama Tuhan, membawa Rayon 1H semakin takut sama Tuhan, membawa jiwa-jiwa yang baru Tuhan untuk Rayon 1H. Dan kami percaya Tuhan, penuaian besar terjadi atas Rayon 1H ya Bapak. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan secara khusus untuk gembala kami Tuhan di gereja lokal kami di GBI Care Pluit Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Bapak Pendeta Insinyur Ajis Gozali dan juga Ibu Margaret Tuhan. Bapak berkati keluarga besar, berkati kesehatan, berkati usaha, berkati pelayanan dimanapun Bapak Gembala kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan sertai, Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara, sehingga apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkati Tuhan Yesus seluruh pengerja di GBI Care, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Pakai setiap jemaat-Mu dan juga para pengerja-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi lingkungan sekitar, sehingga kehidupan daripada pengerja dan jemaat-Mu di GBI Care semuanya menjadi terang Kristus. Dan kami percaya kami semua sudah menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kiranya kami semua boleh menjadi berkat dan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, secara khusus pada pagi hari ini kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang melanda di bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan segala hal-hal yang buruk yang terjadi atas bangsa kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap pasien-pasien yang terjangkit COVID-19. Kami percaya hari ini mereka sudah dipulihkan, mereka sudah disembuhkan, mereka sudah mengalami mujizat Tuhan. Sehingga kami percaya melalui obat-obatan, melalui apapun Tuhan, melalui alat-alat medis, mereka sudah mengalami pemulihan. Dan kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan untuk para tim medis Tuhan, para dokter dan ahli-ahli medis yang ada Bapak. Kami percaya vaksin akan segera kami dapatkan, dan kami percaya perekonomian bangsa kami, bahkan kami boleh beribadah kembali Tuhan. Dan kami percaya itu semua boleh cepat terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap untuk mulai ibadah kami. Bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Oleh Kuasa Darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan, oleh
kuasa, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan, Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi,
Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri, tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal, kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi GBI Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa bagi dunia. Dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah mendengarkan pesan yang disampaikan oleh divisi pengajaran. Kini tiba saatnya kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita angkat suatu pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti busa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, oh hanya Kau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan hanya Engkau, hanya Engkau, oh hanya Kau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan.
Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, PDP Herlando Budiman Putra Tuhan. Kiranya boleh menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu ini, urapi Tuhan bibir mulut lidahnya Tuhan, sehingga firman yang keluar boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, dan apapun yang Ia katakan itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan yang beracara di atas kehidupan kami, dan Tuhan yang bekerja di atas ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBI Care Laguna yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih lagi di penghujung tahun 2020 ini, di minggu yang terakhir, kami masih boleh Tuhan merasakan hadirat-Mu, dan juga kami boleh Tuhan sebentar untuk merenungkan dan belajar apa yang menjadi kebenaran isi hati Tuhan kepada setiap kami. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Urapilah hamba-Mu supaya segala perkataannya berasal daripada Engkau sendiri Tuhan, dan juga sayang setiap kami yang merenungkan, mendengarkan Tuhan, kami boleh sama-sama belajar dan mendapatkan suatu Tuhan iluminasi dalam kehidupan kami atas kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh memiliki tuntunan dalam setiap kehidupan kami yang meneguhkan kami, menegur kami, dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bila ada kuasa iblis, roh jahat yang mencoba mengganggu fokus pikiran kami dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi mengambil setiap benih-benih ilahi yang ditaburkan, kami tolak kuasanya dari nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap sama-sama merenungkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kembali lagi kita merasakan kebaikan Tuhan di hari Minggu ini. Kita mau mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya kita boleh sama-sama dapat merenungkannya dengan baik. Terlebih lagi ini adalah minggu terakhir di penghujung tahun 2020. Dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam tahun 2021. Dan sesuai dengan visi daripada Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas, di mana setiap perkataan kita, setiap tindakan kita, apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan di media sosial di dalam kehidupan sosial kita, dalam keluarga, dalam lingkup pekerjaan kita, terlebih lagi dalam pelayanan, biarlah kita punya integritas dan dapat dipercaya oleh Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Nah, di penghujung tahun ini biasanya kita merenungkan apa yang hendak akan kita lakukan di tahun 2021. Ya, terlepas kita baru saja merayakan Natal, di mana Kristus lahir dalam setiap kehidupan umat orang percaya, bukan lagi sekedar menjadi bayi yang mungil, tetapi menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Seperti Yesaya 9 ayat 5 berkata bahwa Dialah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah yang menjadi pesan Tuhan di dalam Natal ini. Dan hari ini saya ingin mengajak kita bagaimana di dalam tahun 2020 ini banyak sekali penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang boleh kita rasakan dari awal tahun sampai dengan kepada akhir tahun. Terlebih lagi kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan tidak sedikit pun meninggalkan kita. Oleh karena itu patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan di akhir tahun 2020 ini sebelum kita melangkahkan kaki kita di tahun 2021. Kenapa? Karena mengucap syukur adalah satu tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan untuk kita semua. Yang akan saya ambil di dalam, ada dua ayat yang akan saya ambil menjadi suatu nats kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mungkin kita sudah sering mendengar 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka sebab itu kita baca terlebih dahulu dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi
kamu. Kita sudah sering sekali mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini bahwa kita sebagai orang percaya harus bisa mengucap syukur. Kenapa? Sudah jelas dikatakan di ayat tersebut bahwa mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Bukanlah suatu pilihan untuk kita mau mengucap syukur atau tidak, tetapi sebuah kata perintah yang menjadi kehendak Tuhan atas orang percaya, di mana kita harus bisa mengucap syukur. Sehingga banyak orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika melihat kita mengucap syukur, maka mereka akan diberkati oleh kita. Nah, itulah yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas berkaitan dengan mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Apa itu mengucap syukur? Dan apa alasannya? Apa yang menjadi alasan kita boleh tetap mengucap syukur? Nah, itu yang akan kita bahas di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Ya, di mana dalam dua surat ini semua keduanya ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus, di mana dia yang tadinya sebagai penganiaya jemaat mula-mula, tapi pada akhirnya Tuhan tangkap dia menjadi seorang yang menulis sekian banyak surat-surat tentang Kristus di dalam perjanjian baru, dan menjadi berkat bagi kita semua dan dipakai oleh gereja-gereja di seluruh dunia sampai dengan hari ini. Dan saya yakin dan percaya Rasul Paulus pasti bangga karena dia boleh bertobat dan dia boleh mengutarakan setiap kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang mengucap syukur yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, kita kembali lagi dalam nas firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sekali lagi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di ayat ini Rasul Paulus sungguh-sungguh menekankan berbicara yang namanya kita harus memuji Tuhan. Karena mengucap syukur itu berpadanan dengan yang namanya memuji Tuhan. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan tanpa adanya ucapan syukur? Bisa saja sih kita menyanyi, menyembah Tuhan, tapi hati kita sedang tidak damai sejahtera, kita sedang bersungut-sungut. Bisa saja kita memuji menyembah Tuhan, tetapi pasti ekspresinya berbeda sekali dengan orang-orang yang memang dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan dia memuji menyembah Tuhan. Maka tepatlah ayat ini berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Karena Tuhan sudah mengaruniakan berkat rohani yang ada di dalam surga kepada semua orang percaya, maka patutlah kita mengucap syukur. Memuji dan menyembah Tuhan Yesus adalah suatu gaya hidup bagi orang percaya. Makanya saya katakan, kalau orang mengucap syukur itu pasti hidupnya dipenuhi dengan pujian dan penyembahan. Tetapi kalau orang lebih banyak bersungut-sungut, mengeluh, pasti sulit sekali untuk memuji menyembah Tuhan. Jangankan memuji menyembah Tuhan, berdoa saja pasti akan sulit sekali. Kenapa? Karena hatinya tidak dipenuhi dengan ucapan syukur. Makanya kata yang simple ini, mengucap syukur ini memang sudah sering kali kita mendengarnya, tetapi apakah kita sudah benar-benar dapat melakukannya? Apakah kita sudah benar-benar melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam mengucap syukur? Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan berkat-Nya untuk kita semua. Saya percaya memang berkat ini tidak hanya bicara berkat rohani saja, tetapi kita sebagai orang percaya yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati kita pula dengan jasmani dan materi. Karena sampai dengan hari ini pun kita yakin percaya dalam situasi di tengah-tengah pandemi ini, saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan nyata buat kita semua. Itu pun suatu berkat buat kita. Sampai hari ini kita masih boleh sehat, masih boleh bernafas dengan bebas. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Maka patutlah buat kita sebagai orang-orang percaya untuk mengucap syukur. Nah, makanya di sini Paulus hendak menjelaskan bahwa hidup orang Kristen itu bukan ditentukan oleh pengaruh sekitarnya, tetapi yang mempengaruhi adalah hati kita, apa yang ada dalam diri kita. Sebab itu orang mengucap syukur itu jangan
bukan karena hal-hal yang eksternal atau yang di luar dirinya, tetapi orang mengucap syukur itu dimulai dari hatinya, dimulai dari dalam dirinya. Makanya dikatakan, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani itu tidak kelihatan, makanya ini berbicara apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jadi kita nggak boleh terpengaruh oleh kondisi di sekitar kita, tetapi oleh bagaimana kita punya pikiran dan perasaan serupa dengan Kristus. Ya, jadi hidup orang Kristen itu tidak boleh terpengaruh oleh sekitar kita, tidak boleh terpengaruh oleh kondisi situasi yang ada di sekeliling kita, termasuk di tengah-tengah pandemi ini. Memang mempengaruhi secara finansial kita, mempengaruhi secara kehidupan sosial kita, mempengaruhi ekonomi kita, mempengaruhi pekerjaan kita, pelayanan kita sekalipun. Tetapi ingat, ini tidak boleh mempengaruhi kualitas kita dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, hidup orang Kristen itu yang menentukan adalah dirinya sendiri, oleh hatinya. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, sekalipun di tengah-tengah pergumulan masalah yang berat, saya yakin dan percaya yang kita hadapi mungkin pandemi itu secara global atau secara umum, tapi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan bersosial masyarakat, pasti kita punya masalah tersendiri. Bukan itu yang akan mempengaruhi bagaimana kita mengucap syukur. Hal-hal tersebut tidak boleh mempengaruhi bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi hidup orang Kristen itu harus dipenuhi bagaimana pikiran dan perasaannya serupa dengan Kristus. Wow, ini sangat hebat sekali. Kenapa? Karena ini masih bulan Desember, dan identik saya katakan bulan Desember adalah bulan damai sejahtera dari Tuhan, di mana kasih-Nya dinyatakan kepada umat manusia dengan lahirnya Kristus di kota Daud untuk menjadi juru selamat, menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia, dan orang-orang yang percaya kepadanya akan beroleh selamat. Karena itu, hidup untuk kemuliaan. Oleh karena itu, mengucap syukur itu berbicara bagaimana kita bisa hidup dalam kemuliaan yang Tuhan berikan. Mengucap syukur itu merupakan ciri hidup orang kekristenan. Jadi, kalau orang yang mau hidupnya dalam kemuliaannya Tuhan, dia harus bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena mengucap syukur adalah ciri hidup kekristenan. Ya. Tidak mudah untuk bersungut-sungut. Ya. Jadi, karena itu hidup dalam kemuliaan adalah hal yang pertama yang harus kita pelajari dengan apa yang disampaikan oleh Paulus adalah mengucap syukur. Ya. Kita tahu bahwa di akhir tahun ini pandemi pun kita nggak tahu sampai kapan. Ya. Sampai di akhir tahun ini pun kita belum tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Ya, vaksin memang sudah tiba di Indonesia, tetapi kita juga mendengar bahwa di Inggris ada pandemi lanjutan daripada corona yang berbeda dari corona sebelumnya. Artinya dia sudah bermutasi, dia sudah berevolusi. Nah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi kita yakin dan percaya kalau Tuhan menyertai kita di tahun 2020 ini, dari Januari sampai dengan Desember dengan selamat, dan bisa tetap bernafas, boleh tetap memuji, menyembah Tuhan, bersyukur. Intinya pasti di tahun 2021 pun kalau kita punya iman dan percaya dan terus mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin dan menyertai kita. Nah, salah satu cirinya, maka saya katakan mengucap syukur adalah salah satu ciri hidup orang Kristen. Nah, seseorang yang tidak bisa bersyukur pasti mudah bersungut-sungut. Saya bilang dari awal tadi kan, kalau orang tidak bisa mengucap syukur, pasti dia bersungut-sungut. Hatinya itu ngedumel, hatinya itu tidak ada damai sejahtera. Padahal salah satu ciri dalam kehidupan orang Kristen atau orang percaya itu adalah bagaimana kita bisa mengucap syukur. Ya, sekalipun banyak masalah, pergumulan yang dihadapi, ya, tidak berbicara hanya pandemi ini saja, tapi dalam kehidupan rumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak, jemaat dengan gembala, bos, pimpinan dengan karyawannya, itu semua punya masalah dan pergumulannya masing-masing. Tetapi itu tidak boleh mempengaruhi kualitas kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kalau kita renungkan, satu hal saja yang bisa membuat kita mengucap syukur sama Tuhan apa? Kita diberi nafas gratis.
Kalau kita sehat, kita diberikan nafas gratis. Coba kalau kita pikir kita masuk rumah sakit, kita harus bayar nafas kita dengan oksigen dan segala peralatan yang lain. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang terkena dampak kesehatannya di pandemi COVID-19 ini, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Cukup besar, bahkan sangat besar. Makanya itu bersyukurlah kita kalau kita masih bisa bernafas tanpa bantuan alat apapun. Kita masih bisa free menghirup udara oksigen yang ada di udara ini. Nggak dikenakan cas biaya apapun. Sebab itu kuncinya kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, tetapi sebaliknya jika kita bersyukur, saya katakan kalau orang bisa bersungut-sungut karena ada masalah pergumulan, kalau kita bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan, kita pasti akan mengalami hal yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena kita akan merasakan hidup ini terasa lebih indah. Nah, kita pasti punya hidup itu terasa lebih indah kalau kita bisa mengucap syukur. Ya. Seperti ada iklan yang mengatakan enjoy aja. Nggak usah bingung, nggak usah stres, nggak usah panik. Apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, saya percaya semua itu di dalam pengawasannya Tuhan, di dalam kuasanya Tuhan. Karena Dia adalah kuasa yang paling tertinggi di jagat raya ini. Nggak ada kuasa lain. Kuasa penyakit saja bisa tunduk dengan Tuhan kita. Itu sudah dibuktikan, dinyatakan. Kalau kita belajar Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, Tuhan itu berkuasa atas segalanya, baik alam, penyakit, pandemi sekalipun. Tuhan punya kuasa. Tapi apakah kita mau tetap mengucap syukur di tengah-tengah segala ujian yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, jadi indah atau tidaknya hidup kita itu tidak lagi tergantung oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi orang percaya itu tidak tergantung oleh sekitarnya atau sekelilingnya, tetapi tergantung pada pribadinya sendiri. Dia mau mengucap syukur atau tidak. Dia ingin melihat hidupnya ini indah atau kacau. Itu tergantung dalam dirinya. Dia mau menjadi orang yang sukses ataupun gagal, itu pun tergantung kepada pribadinya. Jadi orang yang percaya, karena dia tidak tergantung oleh kondisi sekitarnya, dia menjadi orang yang lebih tegar dan tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena Paulus menulis surat-suratnya lebih banyak itu di dalam penjara. Dan mengatakan di dalam Efesus 1:3 tadi, terpujilah Allah yang mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Jadi hal ini mengatakan bahwa meskipun Paulus di dalam penjara, ia tidak pernah bersungut-sungut. Bahkan 1 Tesalonika 5:18 pun berkata, bersukacitalah, mengucap syukur dalam segala hal. Artinya dalam segala hal, mau di penjara kah, mau di dalam sakit penyakit kah, mau di dalam pergumulan masalah sekalipun, jangan kita menjadi orang yang putus asa, mudah putus asa, tapi kita harus menjadi orang yang tegar dalam hidup ini. Makanya di akhir tahun ini kita harus bisa mengucap syukur kalau tahun 2020 akan segera kita lewati dan masuk ke dalam tahun yang baru. Memang resesi dunia pasti akan terjadi. Kita nggak tahu bagaimana resesi dunia itu akan terjadi. Dan satu hal yang pasti, ketika tahun demi tahun bertambah, dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini tidak semakin menjadi dunia yang ideal buat orang-orang percaya. Pasti. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang, dunia akan membenci engkau. Artinya apa? Semakin lama kita tinggal di muka bumi ini, sambil menanti kedatangan Tuhan kembali, keadaan kita tidak akan menjadi lebih baik. Keadaan kita akan banyak sekali masalah pergumulan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi lagi setelah pandemi COVID-19 ini. Setelah corona, apalagi yang terjadi, kita tidak tahu. Makanya kuncinya yang pertama, untuk kita bisa melewati tahun 2021. Dari tahun 2020 melangkah ke tahun 2021. Belajar mengucap syukur. Ya. Kenapa? Dari pengalaman Paulus ini, mengucap syukur itu seperti bagaikan benteng. Ya, sebuah benteng pertahanan dari serangan-serangan iblis. Iblis itu bisanya mendakwa kita, menteror kita, memberikan ketakutan kepada kita, memberikan keraguan, kebimbangan, bisikan-bisikan yang membuat iman kita jadi jatuh atau luntur atau mengalami degradasi. Makanya kalau kita setiap hari mengucap syukur, baik ketika kita bangun tidur ataupun sebelum kita
beristirahat di malam hari atau tidur di malam hari, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan akan sediakan sepanjang hari ini, saya yakin dan percaya, iblis tidak akan mudah untuk menteror orang-orang percaya. Iblis tidak akan punya celah untuk melemahkan iman kita kalau kita bisa mengucap syukur. Ya. Di dalam pengucapan syukur itu muncul kekuatan yang luar biasa. Nah, ini dia. Paulus ingin mengatakan bahwa di dalam pengucapan syukur itu ada kekuatan yang luar biasa. Jadi, kalau kita bersungut-sungut, kekuatan tersebut akan hilang. Akan melemahkan tubuh kita, akhirnya melemahkan iman kita. Jadi penting untuk kita mengucap syukur. Ingat, jadi orang percaya itu tidak tergantung oleh sekitarnya atau eksternalnya, tetapi tergantung dari internalnya, yaitu apa? Pribadi kita, perasaan, pikiran, kehendak, hati kita. Mau jadi orang yang tidak tegar dan tidak mudah putus asa, atau menjadi orang yang mengalah karena pergumulan dan masalah yang dihadapi. Ingat, mengucap syukur adalah benteng dan pertahanan orang percaya dari serangan iblis. Karena dari mengucap syukur, dari pengucap syukur tersebut adalah muncul yang namanya kekuatan yang luar biasa yang mengalahkan segala masalah dan pergumulan kita. Nah, di dalam Filipi, tadi saya katakan dalam Filipi 4 ayat 13, mengucap syukur dalam segala perkara. Ya, kenapa? Kalau kita melihat dalam Filipi 4 ayat 13, ini adalah satu ayat yang sangat populer dan menjadi ayat emas dalam kehidupan pribadi saya juga. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Perkataan ini bisa muncul, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita muncul ketika kita memiliki yang namanya pengucapan syukur. Bagaimana kita bisa punya kekuatan yang baru, bagaimana kita bisa punya kekuatan yang luar biasa kalau kita bersungut-sungut. Jangankan perkara besar, mungkin perkara kecil kita sudah kalah. Oleh karena itu, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini berbicara bukan berarti Tuhan nih, saya punya masalah, saya serahkan sama Tuhan. Bukan seperti itu, tetapi bagaimana kita mengucap syukur ketika masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik keluarga, di dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupan sosial kita. Kalau kita mengucap syukur dengan segala sesuatu yang terjadi, saya percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melewati masalah tersebut. Karena memang tidak mudah ketika kita mengalami masalah ataupun pergumulan. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, yang pertama, apa yang kita perlukan, yang perlu kita perhatikan untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Ya, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, kita butuh yang namanya kerendahan hati untuk mengakui kuasa Tuhan. Jelas tadi di dalam Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi kita harus mengakui bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Maka di situ dikatakan ada perkataan dalam Kristus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kristus. Kenapa dalam Kristus? Karena dalam Kristuslah umat manusia diselamatkan. Ketika ia percaya kepada Kristus, maka ia diselamatkan. Maka di sini dalam Kristus itu suatu perkataan yang menekankan kepada kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Untuk apa? Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi bukan berkat sembarangan, bukan hanya sekedar berkat materi, bukan hanya sekedar berkat jasmani yang bisa kita cari dengan jerih lelah kita, tetapi ini berkat rohani di dalam surga.
Berkat yang memang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kita, tapi dengan mata iman kita. Jadi perlu yang namanya kerendahan hati untuk mengakui kuasa Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberikan segala berkat buat kita, dan Tuhan juga bisa mengambil segala berkat yang Tuhan telah berikan buat kita. Kenapa? Karena kita ini pengelola, bukan pemilik. Kita ini hanya pengelola. Dari sejak manusia diciptakan di Taman Eden, Adam dan Hawa adalah pengelola Taman Eden, bukan pemilik Taman Eden. Yang menjadi pemilik Taman Eden adalah Allah sendiri. Makanya ia memerintahkan untuk Adam dan Hawa mengusahakan Taman Eden, mengusahakan bumi, mengelola bumi dan menaklukkan bumi. Bukan menaklukkan dalam artian memiliki, tetapi memberikan pengelolaan yang baik dan benar atas Taman Eden dan bumi pada saat itu. Tapi Adam dan Hawa gagal pada saat itu. Nah, jadi perlu yang namanya kerendahan hati untuk mengakui kuasa Tuhan. Baru kita pasti bisa mengucap syukur. Jadi orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang memiliki kerendahan hati untuk mengakui kuasa Tuhan. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi, orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang yang memiliki kesombongan. Ya. Bukan bicara, oh dia memang orangnya begitu, karakternya begitu. Enggak. Orang yang tidak bisa mengucap syukur itu tidak bicara karakter, tapi berbicara persoalan hatinya, pribadinya. Karakter memang bisa terbentuk oleh faktor eksternal, tetapi mengucap syukur itu dibentuk dari dalam hatinya sendiri. Apa kita mau mengucap syukur atau tidak? Sedangkan orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, dia sadar bahwa Tuhan ada, ya. Dia sadar bahwa anugerah Tuhan ada dalam hidupnya, itu diberikan dengan cuma-cuma. Artinya orang yang bisa bersyukur atau mengucap syukur, dia sadar bahwa Tuhan mengaruniakan anugerah dalam kehidupannya. Yang namanya anugerah tuh bukan bayar, free, cuma-cuma. Tapi tidak murah. Karena kita tidak bisa membayar atau tidak bisa membelinya, makanya disebut anugerah, cuma-cuma, free. Makanya kita harus punya kerendahan hati. Kalau kita punya kerendahan hati, saya yakin dan percaya pasti kita bisa mengucap syukur. Yang kedua, orang yang mengucap syukur adalah orang yang bertekad untuk berubah atau memperbaiki hidupnya. Di ayat yang keempat di dalam Efesus 1 ayat yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Ini berbicara predestinasi Allah atau pemilihan Allah atas umat manusia untuk diselamatkan sebelum di dunia dijadikan. Dikatakan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menentukan bahwa manusia adalah milik kepunyaan Tuhan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kudus di sini berbicara dipisahkan. Kita sudah dipisahkan dari yang tidak kudus. Dan tak bercacat, artinya tidak bernoda atau sudah rusak oleh dosa. Jadi ayat 4 ini ingin mengatakan kepada kita, seseorang yang bertekad untuk berubah pasti dapat mengucap syukur dalam segala perkara. Jadi kalau kita punya tekad untuk berubah, nah kita kan biasanya akhir tahun, saya bilang tadi di awal, biasanya punya resolusi nih, tahun 2020 apa aja yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Nah pasti yang belum dikerjakan akan dikerjakan di tahun 2021, itulah resolusi. Perubahan apa yang ingin dibuat dari tahun 2020 menuju ke tahun 2021, atau apa yang menjadi harapan di tahun 2021. Nah, orang yang punya tekad untuk berubah di tahun 2021, untuk makin cinta, makin percaya sama Tuhan, makin bertumbuh di dalam Tuhan,
itu adalah orang yang dapat mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena dia punya tekad untuk berubah, memperbaiki hidupnya. Karena kan di akhir tahun kita sudah merayakan Natal. Kristus lahir bagi kita semua, ada dalam hati kita semua. Maka patutlah kita punya tekad untuk berubah atau memperbaiki hidup kita lebih baik lagi dari tahun 2020. Kalau tahun 2020 kita menganggap, oh saya sudah cukup baik. Terus jangan pernah puas kalau kita sudah merasa diri baik. Jangan pernah puas. Kuncinya jangan pernah puas. Orang yang mau berubah itu kuncinya satu, tidak pernah puas dengan apa yang terjadi sekarang. Dalam hal ini hal yang positif ya. Artinya dia sudah berubah ke arah yang baik. Jangan pernah merasa cukup. Tapi harus terus. Jangan pernah puas, oh saya sudah cukup baik dengan orang tua saya, oh saya sudah cukup baik dengan istri atau suami saya, oh saya sudah cukup baik dengan anak saya, dengan saudara saya. Jangan pernah puas. Kalau kita mau berubah, kita berubah total. Harus ada perubahan yang radikal. Di tahun 2021, makanya tema atau visi tahun 2021 yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, berbicara tahun integritas. Tahun di mana kita dipercaya, bukan hanya lagi dipercaya manusia, tetapi khususnya dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi messengernya Tuhan, menjadi pembawa berita Injilnya Tuhan, membawa keselamatan bagi banyak orang. Makanya dimulai dari apa? Kita berubah hidup dulu, memperbaiki hidup dulu. Tapi jangan tunggu, wah saya sudah jadi orang benar dulu baru mewartakan Injil. Jangan, semua harus berjalan bersamaan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti mampukan. Nah, yang ketiga, hal yang kita perlukan untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama tadi bicara kerendahan hati, yang kedua punya tekad untuk berubah atau memperbaiki hidup, dan yang ketiga pemahaman yang benar tentang rencana Allah atau pemahaman yang benar tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-14 dari Efesus 1 tadi dikatakan demikian firman Tuhan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sekali lagi, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi yang ketiga di sini berbicara bagaimana kita punya pemahaman yang benar tentang rencana Tuhan. Dikatakan di situ adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jaminan itu bicara kepastian yang Tuhan berikan kepada kita sebagai ahli waris surga. Apa yang menjadi jaminan? Roh Kudus. Ketika Kristus lahir, dia membawa damai sejahtera untuk kita semua. Dan mendatangkan keselamatan ketika karya terbesar, yaitu di dalam karya salibnya. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dan pada ketika dia bangkit dan akhirnya dia naik ke surga, dia menjanjikan satu pribadi Allah sendiri. Karena Allah adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketika Allah Putra naik ke surga, maka Allah Roh Kudus turun bagi orang percaya sebagai parakletos, sebagai penolong, sebagai penjamin bahwa orang percaya pasti mendapatkan ahli waris di dalam kerajaan surga. Nah kan jelas, orang yang percaya kepadanya, orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak di situ bukan anak angkat, atau bukan anak sembarangan, atau bukan kata anak pada umumnya, tetapi anak secara lahir, anak dalam keturunan. Kita mengenal kalau di Indonesia itu bin, ya, kalau di abad Yahudi, adat Yahudi itu ben. Ben itu bicara apa? Anak, anaknya si Anu. Nah, contohnya saya Herlando bin William. Nah, Herlando anaknya William, anak kandung, bukan anak angkat, bukan anak yang lain gitu. Jadi
kata bin atau anak di situ adalah anak yang sesungguhnya, yang mendapatkan ahli waris. Pasti yang mendapatkan ahli waris itu kalau dia anak kandung pasti dapat ahli waris. Jadi pemahaman yang benar tentang rencana Allah, karena ada jaminan yang Tuhan berikan, itu Roh Kudus, Allah itu sendiri, Allah Tritunggal, supaya kita mendapatkan supaya kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu apa? Penebusan, pengorbanan yang Tuhan berikan untuk kita, supaya sempurna di dalam Roh Kudus tersebut, menjadikan kita milik Tuhan, milik Allah. Karena kan kita manusia berdosa, kita perlu pencerahan, kita perlu namanya pimpinan, tuntunan. Makanya Allah memberikan Roh Kudus, Parakletos, penolong yang sepadan bagi umat manusia, supaya mengenal kebenaran firman-Nya. Orang yang bisa berkata Tuhan adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan, adalah orang yang memang ada Roh Kudus di dalamnya. Karena kita tidak bisa bicara atau mengakui Yesus Kristus adalah juru selamat tanpa Roh Kudus. Mungkin kita bisa berpura-pura, tapi itu tidak pernah bisa membohongi Tuhan. Tidak bisa membohongi orang-orang yang dipakai Tuhan. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, pasti kita bisa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat, penguasa tunggal dalam kehidupan. Jadi seringkali kita melihat atau mengalami perubahan dalam kehidupan kita, tapi ingat bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Di tengah-tengah pandemi ini pun kita yakin dan percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Jadi jika kita hanya melihat apa yang di depan mata kita, pasti kita kecewa bersungut-sungut. Tapi kalau kita memandang rencana janji-janji Tuhan dalam pribadi kehidupan kita, khususnya dalam pribadi Tritunggal, tadi saya katakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang sekarang ada bersama-sama dengan kita, menjadikan kita dapat bersyukur. Jadi kalau kita punya pemahaman yang benar tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita, rencana Tuhan satu, menjadikan kita miliknya secara sempurna, menjadikan kita milik Tuhan yang dikuduskan, yang dipisahkan dari dunia yang berdosa ini. Jadi pemilihan Tuhan atau predestinasi Tuhan itu ya dan amin untuk orang-orang percaya. Makanya 3 hal ini harus kita pegang. Kalau kita mau mengucap syukur dalam segala perkara, milikilah kerendahan hati, milikilah tekad untuk berubah, memperbaiki hidup. Terlebih lagi kita menyongsong tahun 2021. Dan yang ketiga, punya pemahaman yang benar tentang rencana Allah. Ya, kenapa? Sebelum saya nanti akan memberikan satu kesaksian terlebih lagi dalam hal mengucap syukur ini, refleksi bagi kita semua bahwa kita punya alasan untuk selalu mengucap syukur. Kenapa? Karena yang pertama, kita punya Tuhan, itu Tuhan yang hidup dan berkuasa. Maka patutlah kita mengucap syukur. Kita punya Tuhan yang hidup dan punya kuasa. Karena tadi kan diperlukan kita mengakui kuasa Tuhan. Yang kedua, alasan kita selalu bersyukur kenapa? Karena kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan yang seru, yang harus selalu kita baca siang dan malam, dan kita renungkan, dan kita lakukan, dan kita wartakan. Karena kita sudah mengenal kebenaran yang menjadikan jalan keselamatan bagi kita. Yang ketiga, alasannya adalah karena pencobaan tidak pernah melebihi kemampuan kita. Ingat, di tengah-tengah pandemi pun Tuhan tetap jaga kita, dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Ya, Tuhan tahu kapasitas manusia itu berbeda-beda, makanya masalah yang dihadapi manusia itu nggak ada yang sama, pasti beda. Sekalipun sama-sama menghadapi pandemi COVID-19, tapi pasti punya sudut pandang masalah yang berbeda-beda. Karena Tuhan tahu kapasitas manusia berbeda-beda, tergantung dari iman dan percaya kepada Tuhan yang seperti apa. Dan yang terakhir, yang keempat, alasannya kenapa kita harus bisa selalu mengucap syukur. Karena di balik setiap air mata kita yang tercurah, yang keluar dari mata kita, di balik setiap air mata ini berbicara di balik setiap masalah pergumulan yang kita hadapi, Tuhan sediakan mata air. Jadi di balik air mata kita ada di balik air mata kita ada mata air Tuhan
yang berkelimpahan buat kita. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan selalu memegang tangan kita dan selalu memberikan solusi, bahkan berkat rohani dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Saya tutup dengan satu hal, bahwa tepat 1 minggu di hari Minggu yang lalu, saya mengalami suatu peristiwa yang cukup membuat saya syok juga sebagai manusia. Kenapa? Karena seorang wanita yang telah melahirkan saya, yaitu ibu saya, telah dipanggil Tuhan secara mendadak, memang tanpa sakit, tanpa sebab. Artinya dia tidak sampai harus masuk ruang ICU segala macam. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh adik saya, bahwa ibu saya sedang duduk di teras rumah. Seperti kebiasaannya, kalau sudah jenuh nonton film, sudah selesai masak, sudah selesai makan, sudah selesai sembahyang sesuai dengan kepercayaannya, dia duduk di teras dan sambil main handphone, kirim WhatsApp. Pagi masih kirim WhatsApp sama saya, 1 minggu yang lalu masih kirim WhatsApp, kirim video. Hampir tiap hari beliau selalu berikan WhatsApp, entah itu tulisan, entah itu video. Dan kami memang di akhir-akhir, di dalam bulan-bulan akhir ini seringkali telepon, seringkali WhatsApp video bersama dengan anak saya Alexa, tanpa disadari bahwa Tuhan memanggil dengan cepat. Dalam posisi dia sedang duduk, masih pegang handphone, tidak terjatuh, tidak apa, tubuhnya terbujur kaku, sedang duduk memegang handphone. Dan terakhir yang dibuka di handphonenya itu adalah tentang bagaimana cara memasak. Artinya dia lagi buka channel masakan-masakan, karena dia mau bikin masakan atau kue-kue untuk keponakan saya yang tinggal bersama dengan beliau. Berat buat saya dalam hati. Ya, artinya di Natal harusnya kita bisa punya kebahagiaan. Ya, kenapa? Karena di tahun 2012 pun saya mengalami hal yang sama ketika seorang pria, yaitu papa saya, yang telah merawat saya dari kecil, membesarkan saya, mendidik saya, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan saat itu saya posisinya tidak lagi dekat dengan beliau, artinya tidak jauh dalam hal posisi. Beliau di Indramayu, saya masih ada di Lampung. Dan tepat sekali berita yang disampaikan itu ketika handphone saya sudah tidak ada baterai, sedang lemot, sedang lowbat. Saya tidak tahu beritanya, dan pagi-pagi sudah diberitahu oleh gembala saya bahwa papa saya dipanggil Tuhan. Dan dengan perasaan bersedih nangis, saya langsung pulang ke Indramayu tepat sebelum Natal juga. Dan sekarang saya ditinggalkan oleh seorang ibu yang telah melahirkan saya, yang telah mendampingi saya di dalam pelaminan pernikahan saya, yang menangis bahagia, yang bersyukur bahwa dia, suatu cita-cita buat dia bahwa dia bisa mendampingi saya ketika saya menikah dengan pilihan saya, dan dia bisa melihat cucu dari anak lelakinya. Itu suatu kebahagiaan buat beliau. Berat buat saya. Dan di balik itu semua, saya melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pun pada hari ini, saya tetap mengucap syukur. Sehingga kesedihan dalam hati saya pun tidak berlarut-larut, tidak berkepanjangan, karena saya percaya beliau sudah dipanggil Tuhan dan sudah diselesaikan. Tidak ada lagi beban yang harus dibawanya, ataupun sakit penyakit yang selama ini beliau derita, yaitu ada penyempitan di bagian jantungnya sudah hampir bertahun-tahun. Tapi di Natal ini beliau dipanggil Tuhan, dan saya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan masih pelihara juga, masih menjaga kehidupan mama saya yang lebih tua lagi, yang sudah merawat dari saya kecil sampai saya besar,
Dan saya berdoa dan saya berkata, orang tua saya tinggal satu. Yang satu di tahun 2012 sudah dipanggil Tuhan yang merawat membesarkan saya, seorang papa. Kemudian di tahun ini seorang ibu yang melahirkan saya juga dipanggil Tuhan. Ya, bersyukur bahwa sebelum beliau dipanggil, kami sudah banyak membangun hubungan yang baik ya, dalam kehidupan berkeluarga. Dan tinggal mama yang ada di Indramayu juga, yang membesarkan saya, mama atau oma saya, yang membesarkan saya, mendidik saya. Dan saya berharap Tuhan terus pelihara, jaga dan kesehatannya. Tapi di balik itu semua saya ingin mengatakan bahwa dengan ucapan syukurlah kita bisa menghadapi segala sesuatunya. Ingat bahwa pergumulan masalah bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mengakui kuasa Tuhan, kita percaya Tuhan punya rencana atas kehidupan kita dan tidak ada yang pernah rencana Tuhan yang gagal, pasti kita bisa bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang terjadi. Itu saja apa yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan hal mengucap syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Bila kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kami semua Tuhan untuk menutup di tahun 2020 ini. Biarlah kiranya kami boleh mengucap syukur untuk tahun 2020 yang terjadi dalam kehidupan kami, untuk menyongsong tahun 2021 supaya kami boleh Tuhan mengawalinya dengan pengucapan syukur dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam keluarga-keluarga, sehingga kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan itu akan mendewasakan kami dan membuat kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengakui bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kekuatan atau kedaulatan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh punya tekad untuk berubah atau memperbaiki hidup kami, melangkahkan kaki kami di tahun 2021 di tahun integritas sesuai dengan visi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka yang dalam masalah, mereka yang dalam pergumulan, dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi pergumulan keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun Tuhan, biarlah mereka tetap boleh mengucap syukur. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah benih ilahi ini boleh tertanam, bertumbuh, berkembang, berbuah dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kami. Kami punya iman tetap hanya kepada Engkau saja, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Pembantu Herlando Budiman Putra. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu, biar anak-anak kita boleh bertumbuh secara rohani dan diberkati Tuhan. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit. Rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.